yang begitu sangat-sangat diakui oleh para teolog menjadi sebuah perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Kita tahu bahwa banyak perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus selama di bumi, ya kan? Perumpamaan misalnya dirham yang hilang, ya kan? Perumpamaan domba yang hilang, ya kan? Perumpamaan tentang kerajaan surga seperti ini dan seterusnya. Nah, tapi di antara semua perumpamaan itu ada suatu perumpamaan yang diakui para penafsir Alkitab, para tokoh-tokoh teolog, itu satu perumpamaan yang melampaui semuanya, ya. Perumpamaan yang dianggap sebagai top of the top, perumpamaan yang sangat agung begitu. Bukan berarti perumpamaan yang lainnya tidak tidak baik, semuanya baik, tapi para teolog penafsir Alkitab sepakat bahwa perumpamaan ini adalah perumpamaan yang paling merangkul semuanya, begitu ya. Perumpamaan yang sangat-sangat bisa merangkul semuanya. Perumpamaan apakah itu? Mari kita membuka Alkitab kita dari Lukas pasal yang ke-15. Saya undang kita semuanya bangkit berdiri. Lukas pasal 15 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-12 saja. Dua ayat kita baca mewakili satu periode, satu nats. Sebenarnya nats ini kalau kita lihat itu di situ sampai ayat 32 ya. Tapi karena panjang kita baca mewakili aja, nanti selebihnya kita akan menyimaknya lewat film, cuplikan film di layar kita ini. Kita membaca Lukas 15 ayat 11 sampai 12, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Dalam ayat ini berarti jawabannya daripada pertanyaan saya tadi adalah perumpamaan apakah yang paling diakui para teolog, yaitu perumpamaan tentang anak yang hilang. Nah, Bapak Ibu sekalian, kenapa perumpamaan ini menjadi perumpamaan yang sangat dianggap top of the top? Karena memang dia merangkul tentang surga, tentang manusia, dan tentang pertobatan. Semuanya dirangkul di dalam perumpamaan ini, sehingga perumpamaan ini menjadi perumpamaan top of the top. Kita akan melihat layar kita secara pembahasan. Kita akan melihat pembahasan ayat ini. Itu kita semua sudah tahu ya tentang perumpamaan anak yang hilang. Ada yang belum tahu? Kalau belum tahu, berkembali lagi kepada sekolah minggu, ya kan? Karena di sekolah minggu kita sudah mempelajari tentang cerita ini tentunya, ya kan? Nah, kita melihat pembahasan ini. Pertama, kita melihat di dalam ayat yang ke-11 tadi dan ayat ke-12, ada seorang ayah memiliki 2 anak, dan anaknya si sulung dan bungsu. Dan antara si bungsu itu dia meminta warisan ya, di dalam ayat yang ke-12. Sebelum kita masuk konteks ini tentang yang hilang ayat sebelumnya dan pasal sebelumnya. Nah, sekarang kita melihat secara jelas ayat ini dari ayat 12. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan. Nah, Bapak Ibu sekalian, di ayat 12 ini kita melihat bahwa anak si bungsu ini sebenarnya anak yang paling durhaka pada zaman itu. Kenapa? Karena anak ini meminta warisan sebelum bapaknya mati. Ada nggak di sini di kampung kita yang sebelum ayah yang ibunya meninggal diminta warisan? Gak ada ya. Biasanya warisan kapan dibagikan? Ketika orang tuanya misalnya udah tua, atau orang tuanya sudah sakit-sakitan, sudah opname, sudah di ruangan UGD ya, sudah tinggal tit. Kalau udah kayak gitu pasti dipanggil anak-anaknya. Kalau udah gak ada lagi
misalnya ibunya tinggal ayahnya, pasti dipanggil semua, panggil anak-anak supaya kita bagi warisan, kira-kira gitu kan, supaya tidak ada nanti perkelahian setelah orang tuanya meninggal. Tapi di dalam cerita ini kita melihat bahwa anak si bungsu ini meminta warisan sebelum ayahnya sakit atau meninggal. Bukankah ini sesuatu yang kejam? Sampai di sini yang punya orang tua masih ya, pasti dan kita ada ya. Terus kalau misalnya ada harta orang tua kita, tanah atau rumah, lalu kita bilang, Bapak, saya minta warisan saya sekarang, padahal bapak kita masih hidup, iya kan? Masih sehat, masih kerja. Kita bilang minta warisan tanah itu sama saya. Gimana kira-kira? Dikasih orang tua kita enggak? Sepertinya enggak ya, kalau kita minta sekarang. Iya kan? Yang punya warisan misalnya ada tanah orang tuanya atau rumah, pasti logikanya kan enggak mungkin, enggak cocok gitu kan. Ini anak apa ini? Kalau minta warisan, mana ada hakmu? Kami kan masih hidup, masih sehat. Kau minta warisan, merantau lah kamu, kerjalah kau. Kan kira-kira gitu teman-teman, ya kan? Tapi di dalam cerita ini, anak si bungsu itu berani sekali meminta harta orang tuanya. Bukankah ini durhaka? Betul ya? Betapa jahatnya anak si bungsu ini. Tapi kenapa bapaknya mengasihi ya? Kira-kira begitu ya. Nah, mari kita lihat dulu cuplikan film ini supaya lebih memahami ceritanya. Tentang ada seseorang memiliki 2 anak. Yang lebih muda memberitahu ayahnya, Bapak, aku minta warisan sekarang sebelum Bapak meninggal. maka bapaknya setuju untuk membagi kekayaannya kepada kedua anaknya.